Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akupunktur Indonesia, jumpa lagi. Pada episode kali ini, edisi Meridian dan Organ Hati part 8, kita akan membahas tentang pemeriksaan lidah yang merupakan bagian dari dasar diagnosa dalam Chinese medicine. Sebelum sampai ke pemeriksaan lidah, kita membahas secara umum dulu tentang diagnosis dalam Chinese medicine agar sahabat mempunyai gambaran secara utuh. Prinsip dasar diagnosis dalam Chinese medicine adalah luar mencerminkan batin, yaitu penampilan luar pasien, denyut nadi dan atau gejala atau tanda yang timbul mencerminkan ketidakharmonisan internal. Berbeda dengan Chinese medicine yang cukup dengan hanya melihat bagian luar tubuh pasien, pada Western medicine untuk melihat ke dalam perlu pemeriksaan dengan bantuan alat khusus dari luar tubuh seperti alat laboratorium untuk melihat kondisi darah, urin, feses, sekreti vagina, sperma, dahak, jaringan tumor. Juga perlu foto ronsen, CT scan, MRI, USG, endoskopi, kateterisasi, laparoskopi, tes bera untuk melihat fungsi pendengaran, ECG, elektrokardiografi untuk melihat aktivitas listrik di jantung, EMG, elektromiografi untuk melihat aktivitas listrik di otot, EEG, elektroensefalografi untuk melihat aktivitas listrik di otak, dan banyak pemeriksaan lainnya sesuai kebutuhan. Dengan melakukan metode pemeriksaan yang canggih ini, maka dokter bisa menemukan dengan pasti apa penyebab terjadinya gangguan pada organ tubuh tersebut, sehingga didapatkan diagnosa pasti. Sebaliknya, dalam Chinese medicine, karena hanya melakukan pengamatan dari kondisi tubuh pasien bagian luar, maka wajar bila tidak bisa memastikan gangguan di dalamnya. Sehingga dalam Chinese medicine, diagnosa akupunkturnya adalah diagnosa sindrom, yaitu diagnosa dari kumpulan gejala atau tanda. Tentu logika kita akan bertanya-tanya, kalau ada diagnosa pasti, kenapa mesti membuat diagnosa sindrom? Untuk apa belajar ilmu Chinese medicine yang tidak bisa menemukan kepastian dari penyebab penyakit? Bukankah ini malah kemunduran di dunia kesehatan? Di satu sisi, ya, menemukan diagnosa pasti adalah langkah maju di dunia kedokteran. Karena dengan mengetahui penyebab pasti dari suatu penyakit, maka kita bisa melakukan pengobatan secara tepat, akurat. Untuk alasan ini, tidak ada satupun orang yang menyangkal. Tapi, di sisi yang lain, ada harga yang harus dikeluarkan untuk biaya pemeriksaan tersebut dan tidak selalu bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Ikutnya masyarakat dalam asuransi kesehatan akan memperingan pengeluaran karena asuransi menanggung biaya pemeriksaan dan pengobatan, tetapi tetap tidak bisa menanggung semuanya. Tetap ada batasan-batasan atau plafon yang dikenakan sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti. Beda besaran iuran, maka akan beda pula fasilitas kesehatan yang di-cover atau ditanggung. Nah, di sini ilmu Chinese medicine punya peran penting dalam mengisi sela-sela kekosongan tersebut. Artinya, dengan ilmu Chinese medicine atau ilmu akupunktur ini, kita dapat menemukan tanda-tanda dini adanya gangguan kondisi dalam tubuh, segera menemukan adanya ketidakseimbangan di dalam tubuh. Dengan demikian, bisa segera dilakukan penanganan, dan penanganan tersebut adalah dengan melakukan rangsangan pada titik-titik akupunktur yang ada di dalam tubuh sendiri, tidak perlu beli obat dari luar. Perangsangan tersebut bisa dilakukan oleh praktisi akupunktur dengan tusuk jarum. Bisa juga diajarkan oleh praktisi akupunktur ke pasien sendiri melalui pijat atau akupressure pada lokasi-lokasi yang bisa dijangkau dan mudah dilakukan. Jadi jelas ya,
Inilah kelebihan ilmu akupunktur. Dengan kelebihan ini, maka sangat masuk akal bila selayaknya ilmu akupunktur ini berjalan bersama dengan dunia kedokteran, saling melengkapi. Tentunya ada keterbatasan. Ilmu akupunktur hanya bisa menangani kelainan atau gangguan fungsi, bukan kelainan anatomi. Baik, kita lanjutkan tentang diagnostik dalam Chinese medicine. Metode pemeriksaan untuk mengumpulkan data-data diagnostik dalam Chinese medicine terdiri dari 4 tahap yang dikenal dengan istilah Wang, Wen, Wun, Jie. Wang yaitu inspeksi atau observasi atau pengamatan. Wen, auskultasi yaitu mendengarkan suara abnormal, dan olfaksi yaitu membau. Wun yaitu anamnesa. Ada 2 aspek, umum dan khusus. Dan Jie, palpasi bagian tubuh dan perabaan nadi. Pemeriksaan lidah merupakan bagian dari Wang, inspeksi, observasi, pengamatan. Diagnosis berdasarkan pengamatan adalah salah satu aspek penting dari diagnosis Chinese medicine. Seni diagnosis ini tinggi nilainya. Seorang terapis akupunktur dikatakan unggul bila bisa mendiagnosis hanya dengan melihat atau mengamati pasien tanpa mengajukan pertanyaan atau palpasi. Inspeksi atau pengamatan dibagi 4, yaitu inspeksi tubuh pasien secara keseluruhan, inspeksi bagian tubuh pasien, inspeksi ekskresi, dan inspeksi lidah. Bagaimana hubungan lidah dengan organ dalam? Pengamatan lidah adalah pilar diagnosis karena memberikan petunjuk yang terlihat jelas untuk ketidakharmonisan. Diagnosis lidah sangat dapat diandalkan. Pengamatan lidah didasarkan pada 4 hal: warna otot lidah, bentuk otot lidah, selaput lidah, dan kelembapan. Warna otot lidah menunjukkan kondisi darah, nutritif Qi dan organ Yin, mencerminkan kondisi panas atau dingin, dan kondisi Yin atau Yang. Bentuk otot lidah menunjukkan keadaan darah dan nutritif Qi, mencerminkan kondisi penuh, fullness atau kekurangan. Selaput lidah menunjukkan keadaan organ Yang, mencerminkan kondisi panas atau dingin dan penuh, fullness atau kekurangan. Kelembapan lidah menunjukkan keadaan cairan tubuh. Lokasi area lidah mencerminkan keadaan organ dalam. Topografi lidah ditunjukkan pada gambar ini. Sisi tepi lidah mencerminkan keadaan hati, kandung empedu. Sisi lidah ke arah depan mencerminkan area dada, yaitu jantung dan paru. Sisi tengah lidah mencerminkan keadaan limpa, lambung. Sedangkan pangkal lidah mencerminkan keadaan area bawah tubuh, yaitu usus, kandung kemih, dan ginjal. Pemeriksaan lidah yang ideal adalah pada pagi hari, di bawah sinar matahari yang alami sekitar jam 8 pagi, bukan di dalam ruangan tertutup. Pada lidah normal, warnanya merah muda merata, basah dan cerah. Bentuknya sedang, posisi di tengah mulut. Gerakannya luwes, lincah, dan tidak kaku. Selaput lidah putih tipis merata, masih tampak otot lidah. Sepertiga bagian depan lebih tipis, hampir tidak berselaput. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pengamatan lidah didasarkan pada 4 hal. Warna otot lidah, bentuk otot lidah, selaput lidah, dan kelembapan. Akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama, pengamatan lidah berdasarkan warna otot lidah. Ada 5 warna patologis, yaitu pucat, merah, merah gelap, ungu, dan biru. Warna otot lidah pucat. Warna otot lidah pucat menunjukkan defisiensi yang atau defisiensi darah.
Defisiensi yang pada lidah selain warna otot lidah pucat juga lebih basah karena kekurangan yang gagal mengubah dan mengangkut cairan. Sedang kekurangan darah, otot lidah pucat tapi cenderung agak kering. Warna otot lidah merah. Otot lidah yang berwarna merah selalu menunjukkan panas. Jika lidah memiliki selaput, itu menunjukkan full heat atau panas penuh. Jika lidah tidak ada selaput, itu menunjukkan empty heat atau panas kosong. Warna otot lidah merah gelap, artinya lebih gelap dari merah dan klinisnya sama dengan lidah merah, tapi kondisinya lebih parah. Warna otot lidah ungu, purple. Lidah ungu selalu menunjukkan stasis darah. Ada 2 jenis warna ungu, yaitu ungu kemerahan dan ungu kebiruan. Warna otot lidah ungu kemerahan biasanya menunjukkan stasis darah yang berasal dari atau terkait dengan heat, panas. Sedangkan warna ungu kebiruan umumnya menunjukkan stasis darah yang berasal dari dingin. Jadi sama-sama terjadi stasis darah, tetapi sindromnya berbeda. Warna otot lidah biru hampir sama dengan ungu kebiruan, mencerminkan dingin interior yang menyebabkan naiknya stasis darah. Sahabat akupunktur, gambar-gambar yang ditunjukkan di sini adalah gambaran secara garis besar untuk membedakan warna satu dengan lainnya. Pada kondisi nyata, tidak harus persis seperti pada contoh tersebut. Tentunya, warna lidah pada kondisi sakit ringan akan berbeda dengan kondisi sakit berat. Dan pengamatan lidah ini tidak hanya pada warna saja, tetap mengacu pada 3 hal lainnya, yaitu bentuk, selaput lidah, dan kelembapan. Kedua, pengamatan lidah berdasarkan bentuk. Bentuk lidah yang bengkak menunjukkan adanya kelembapan atau dahak. Tanda bahwa lidah mengalami pembengkakan adalah lidah tampak melebar hingga sudut mulut kanan dan kiri, bahkan bisa melebihi dari sudut mulut. Selain otot lidah bengkak atau gemuk, ada juga bentuk lidah kaku yang menunjukkan interior angin atau stasis darah, dan bentuk lidah menyimpang yang menunjukkan angin interior. Ada juga bentuk lidah retakan, menunjukkan full heat atau kekurangan yin. Retakan horizontal atau vertikal pendek menunjukkan defisiensi yin lambung yang disebut dengan stomach crack. Retakan garis tengah yang panjang dan dalam mencapai ujung menunjukkan kecenderungan pola jantung, yaitu heart crack. Ada juga bentuk lidah tapal gigi yang menunjukkan defisiensi G limpa. Ketiga, pengamatan lidah berdasarkan selaput lidah. Selaput lidah mencerminkan keadaan organ-organ yang, khususnya lambung. Ini menunjukkan kondisi panas atau dingin dan fullness atau defisiensi. Lidah normal harus memiliki selaput putih tipis. Selaput lidah terbentuk dari beberapa residu lembab kotor yang tersisa dari pencernaan lambung dan mencapai lidah ke atas. Dengan demikian, selaput lidah putih tipis menunjukkan bahwa lambung sedang mencerna makanan dengan benar. Selaput lidah menunjukkan ada atau tidak adanya faktor patogen dan kekuatannya. Selaput tebal selalu menunjukkan adanya faktor patogen. Semakin tebal selaput, semakin kuat serangan patogennya. Faktor patogen itu bisa eksterior, bisa interior. Misalnya, exterior wind, interior atau eksterior dari dampness atau lembab, dingin, retensi makanan, dahak, panas, api. Selaput lidah tanpa akar
terlihat seolah-olah selaput lidah telah ditambahkan ke lidah, bukan tumbuh dari lidah. Ini menunjukkan defisiensi Ji lambung. Tidak adanya selaput sebagian menunjukkan defisiensi Yin lambung. Total tidak ada selaput menunjukkan defisiensi Yin lambung dan atau defisiensi Yin ginjal dengan empty hip. Warna selaput lidah patologis bisa putih, kuning, abu-abu, atau hitam. Selaput lidah putih menunjukkan pola dingin, kecuali putih tipis, dalam hal ini termasuk normal. Selaput lidah kuning menunjukkan pola full heat. Selaput lidah abu-abu dan hitam dapat menunjukkan ekstrim panas atau ekstrim dingin, tergantung kondisi. Perbedaannya terletak pada kelembapan. Pada ekstrim dingin, lidah basah. Sedang pada ekstrim panas, lidah kering. Keempat, pengamatan lidah berdasarkan kelembapan. Kelembapan lidah menunjukkan keadaan cairan tubuh. Ketika mendapatkan lidah merah atau merah gelap, harus diperiksa kelembapannya. Jika selain merah, lidah juga kering, itu berarti bahwa panas telah melukai cairan tubuh. Sebagai bandingan, pada lidah normal, sedikit lembab, menunjukkan bahwa cairan tubuh utuh dan sistem transformasi dan transportasi cairan berjalan baik. Jika lidah terlalu basah, itu menunjukkan defisiensi Yang, bahwa Yang Qi tidak melakukan transformasi dan transportasi cairan, akhirnya menumpuk membentuk dumbness. Jika lidah kering, itu menunjukkan panas atau defisiensi Yin. Dikatakan full heat bila ada selaput atau empty heat bila tidak ada selaput. Jika selaput lidah lengket atau licin, itu menunjukkan retensi dumbness dan atau phlegm, dahak. Lengket menunjukkan phlegm, sedang licin menunjukkan dumbness. Demikianlah penjabaran tentang pemeriksaan lidah. Manfaat inspeksi lidah. 1. Memperkirakan kondisi Qi, darah, dan cairan tubuh. 2. Mengetahui lokasi penyakit. 3. Mengetahui sifat dan faktor patogen. 4. Mengetahui prognose penyakit. Sahabat akupunktur dimanapun berada, berkaitan dengan tema inti kita adalah meridian dan organ hati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lidah pada gangguan fungsi hati? Ada banyak sindrom pada gangguan fungsi hati. Ada yang defisien, ada yang ekses. Dan ini bisa menyebabkan kondisi lidah yang berbeda. Ikuti terus ya kelanjutannya di part 8B. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!